andai kata, kenapa, bagaimana. Ini adalah 3 perkataannya setan. Nggak boleh kita lakukan. Kenapa? Dengan 3 kata ini loh, kita itu beriktirad kepada Allah, menentang kepada Allah. Menentang kepada Allah berarti dia ada ridho terkait dengan dirinya maupun orang lain. Padahal Allah Ta'ala menciptakan segala sesuatu semuanya dengan benar. Semuanya dengan pasti kebaikan. Semuanya dengan pasti berupa rahmat dan keberkahan serta kebahagiaan. Semuanya. Ya jangan mengatakan, ya Rabb, kenapa engkau memberikan aku orang tua semacam ini? Kenapa engkau membentuk aku semacam ini? Itu nggak pantas. Oleh karena lihat bagaimana sifat yang dimiliki oleh Nabi SAW yang paling dicintai olehnya maupun oleh Allah sebagai penciptanya itu adalah al-ubudiyah, penghambaan. Kenapa? Al-ubudiyah itu adalah sifat Nabi yang paling dia senangi, karena penghambaan itu adalah sebuah kemurnian, ridho terhadap ketentuan Allah. Kalau orang sudah merasa bahwasanya dirinya seorang hamba Allah, nggak ada pilihan. Lihat bagaimana seorang hamba sahaya yang tampak kepada seorang Ibrahim bin Adham, di mana pada waktunya terjadi pacaklik, sehingga mereka sama-sama melaksanakan sholat istisqa. Tapi kemudian sebelum mereka berangkat, tiba-tiba Sayyidina Ibrahim bin Adham melihat ada seorang yang sedang bersujud di masjid. Dalam sujudnya dia mengatakan, ya Rabb, demi cintamu kepadaku, turunkanlah air hujan untuk saudara-saudaraku kaum muslimin ini. Subhanallah, begitu dia mendengar doa tersebut, tak lama kemudian aku melihat yang namanya awan itu berkumpul. Lalu tidak lama kemudian setelah itu turun hujan yang deras karena doanya orang itu. Sehingga dia merasa simpatik, diikuti. Ternyata dia masuk ke dalam satu rumah. Sesampainya dia ke tempat itu, ternyata dia ada seorang budak yang dimiliki oleh pemiliknya. Maka kemudian keesok harinya dia pergi untuk membelinya. Ketika dia bertemu dengan tuannya, dia akan membelinya. Dia bilang, aku ingin membeli salah satu budakmu. Ya marhaba, silahkan. Karena pada waktu itu Ibrahim bin Adham adalah seorang yang punya, seorang pejabat. Maka kemudian dilihatkan satu persatu. Dia bilang, gak ada yang cocok, ada satu lagi. Gak ada, sudah ini sudah budakku. Kalau tidak, coba ingat-ingat, mungkin ada satu lagi budak kamu. Kalau iya ada, tapi dia adalah seorang yang tidak berguna, gak punya kekuatan, sangat lemah badannya. Tunjukkan aku kepadanya. Akhirnya tunjukkan, begitu dia tunjukkan, ini aku ingin beli padamu. Akhirnya dijual, beli. Setelah dibeli, kemudian didekatkan oleh Sayyidina Ibrahim bin Adham. Lalu dia meminta kepada Ibrahim bin Adham untuk supaya mendoakannya. Minta Ibrahim bin Adham kepadanya untuk mendoakannya. Di saat itulah kemudian budak itu bertanya, wahai tuanku, kenapa engkau itu membeliku? Lalu setelah itu engkau mendekatkanku, padahal aku ini adalah orang yang tidak mempunyai kekuatan seperti budak-budak yang lainnya milik tuanku sebelumnya. Maka dikatakan, wahai budak, aku telah mengetahui dan menyaksikan apa yang kau lakukan ketika engkau bermunajah kepada Allah sehingga turun air hujan itu. Apa yang kau pakai, apa yang kau makan, aku akan sediakan untukmu. Apa kata dia? Wahai Ibrahim bin Adham, aku ini adalah seorang budak. Aku adalah seorang hamba sahaya. Apakah bagi seorang hamba saya ada suatu pilihan untuk meminta kepada tuannya? Aku tidak memakan kecuali yang diberikan oleh tuanku. Aku tidak memakai kecuali yang dipakaikan oleh tuanku. Aku tidak bergerak apapun kecuali yang diperintahkan oleh tuanku. Disitulah dia menjadi ingat kepada Allah dan bertobat kepada Allah karenanya. Setelah dia itu mengucapkan itu, kemudian dia meminta maaf kepada tuannya. Lalu dia sholat. Ketika dia sholat, dia sujud, dia meminta kepada Allah Ta'ala, ya Rabb, telah terjadi perjanjian antara diriku denganmu, bahwasanya tidak ada satu orang pun yang mengetahui tentang aku dan engkau, hubunganku denganmu. Tapi sekarang sudah terkuak. Ada orang yang mengetahui tentang diriku dan yang berhubungan denganmu. Maka kalau begitu ya Rabb, ambillah nyawaku untuk berpindah kepadamu.
Di saat itulah kemudian dia meninggal dunia langsung dalam sujud. Nah ini. Jadi penghambaan itu adalah sebuah makom daripada manusia, mukmin, muslim yang paling tinggi. Kalau dia itu mengakui dirinya adalah seorang hamba, maka nggak ada pilihan. Apapun itu, nggak ada pilihan. Gerak, tindak tanduk kita, ucapan kita, itu harus sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Karena kita hamba sahaya. Apa yang kita makan adalah yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Apa yang kita pakai, yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Nggak ada pilihan. Nah, itu maksudnya nggak ada pilihan. Kita mendapatkan kebahagiaan, ataupun sebaliknya, kesengsaraan, nggak ada pilihan. Kita harus terima kepada Allah Ta'ala. Itu maksudnya ridho. Tapi sebagaimana sifat-sifat yang baik lainnya, sifat ridho itu tidak mudah untuk didapatkan oleh setiap orang. Bahkan saya katakan kan pada awal mula pelajaran ini, bahwasanya sikap ridho dan taslim kepada yang Allah kehendaki itu adalah puncaknya sifat-sifat lainnya.